Welcome back to Cinelis, tempat dimana lo bisa dapat berbagai macam rekomendasi film paling seru buat tontonan lo. Dan kali ini gue bakal ngomongin film Indonesia lagi nih. Kalau kita ngebahas genre di Indonesia ya jelas yang paling populer dan paling sering diomongin adalah horor. Tapi genre temennya horor, yaitu thriller, sayangnya masih cenderung jarang disorot ya. Karena emang dari segi kuantitas pun jumlah film thriller yang dibuat sama sineas kita tergolong masih dikit. Bukan sama sekali nggak ada, tapi jauh banget jumlahnya kalau lu bandingin sama horor. Makanya Cinelis kali ini bakal ngomongin film thriller lokal yang kalau lo tonton bakal bikin lo ngerasa, wah ternyata film Indonesia bukan cuma horor doang. Ternyata thrillernya pun berkualitas dan bisa bersaing di kancah internasional. Tapi perlu dicatat, yang bakal gue masukin di sini adalah film-film yang fokus utamanya emang thriller. Jadi lo nggak akan nemu judul-judul kayak Rumah Dara yang lebih kental elemen slasher atau Belenggu misal yang fokusnya adalah horor psikologis. Oke, dan kalau gitu langsung aja gue mulai dari thriller yang pertama, yaitu Fiksi, rilisan tahun 2008. Ini adalah debut penyutradaraan dari Mouli Surya yang juga nulis naskahnya bareng Joko Anwar. Ini dua nama yang nanti bakal muncul lagi di video ini. Fiksi dibintangi sama Ladya Sheryl, salah satu aktris Indonesia paling underrated karena walaupun aktingnya tuh selalu bagus, dia selektif banget dalam milih peran. Jadi masih banyak orang yang kurang kenal sama namanya. Sejak debut di AADC 21 tahun lalu, total Ladya Sheryl tuh baru main di 11 film. Dan di sini dia meranin Alisha, anak orang kaya yang hidupnya tuh dikekang sama ayahnya. Karena kekangan itu, Alisha benci sama sang ayah dan tumbuh jadi gadis yang kaku dan pemurung. Hidup dia tuh cuma ditemani sama boneka dan cello kesukaan dia. Sampai suatu hari, cowok bernama Bari masuk ke hidup Alisha. Bari ini seorang tukang bersih-bersih kolam renang, dan Alisha pun terobsesi sama Bari dan memilih kabur dari rumah untuk diam-diam tinggal di apartemen kumuh tepat di sebelah kamar Bari. Di Fiksi ini lo bakal ngeliat gimana solidnya naskah bikinan Mouli dan Joko dalam ngebangun thriller psikologis, juga akting kuat Ladya Sheryl dalam menghidupkan kompleksitas batin seorang Alisha. Fiksi bisa ditonton di Netflix. Lalu kita pindah ke film yang bisa dibilang agak baru, tapi lawas juga, yaitu Hoax. Gue bilang kayak gitu karena walaupun Hoax baru rilis tahun 2018, aslinya film ini udah tayang di beberapa festival tahun 2012, tapi dengan versi lain dan dengan judul yang juga beda, yaitu Rumah dan Musim Hujan. Dua versi ini tuh beda banget. Kalau Rumah dan Musim Hujan itu adalah drama art house, Hoax cenderung lebih dekat ke arah thriller yang komersil. Kisahnya menyoroti sebuah keluarga yang dari luar kelihatan bahagia, tapi sebenarnya masing-masing dari mereka tuh menyimpan rahasia. Alurnya dipecah ke dalam beberapa segmen yang menyoroti permasalahan tiap anggota keluarga. Ada Ragil yang luar biasa alim menjalankan ajaran Islam, itu berlawanan sama bapaknya yang kejawen banget. Lalu ada si Sulung, Raga yang doyan gonta-ganti pacar. Kemudian Adek, satu-satunya anak perempuan di keluarga tersebut yang mendadak mengalami peristiwa mistis. Berbekal kisah-kisah yang penuh misteri tadi, film garapan Iva Isfansyah ini berhasil menjadi thriller penuh kejutan yang jago mengecoh ekspektasi penontonnya. Hoax bisa lo tonton di Klik Film. Kayak yang udah gue bilang tadi ya, nama Joko Anwar tuh bakal muncul lagi, kali ini buat karya penyutradaraan kedua dia, yaitu Kala. Rilis 2 tahun setelah Janji Joni, walaupun flop secara pendapatan karena tayang di tengah era kegelapan perfilman tanah air ya, yang pada saat itu mulai memasuki era horor mesum, Kala membuka mata banyak orang bahwa sineas Indonesia juga bisa melahirkan karya berkualitas luar biasa. Di sini Joko membangun dunianya sendiri yang tetap berpijak pada realita di Indonesia, di mana di dalamnya kita diajak berkenalan dengan Janus, seorang wartawan yang bisa mendadak tidur akibat narkolepsi yang dideritanya. Lalu ada Eros, polisi yang tengah mengusut kasus pembakaran terhadap 5 orang. Perjalanan dua manusia ini kemudian disatukan oleh sebuah mitologi yang disusun secara kreatif oleh Joko Anwar. Kalau dulu tuh Kala termasuk film yang agak susah ditemuin, tapi sekarang Kala bisa lo tonton di banyak streaming dari Disney+, Catch Play, sampai WeTV. Kalau di Kala ada pertemuan dua orang yang sama-sama lagi ngelakuin penyelidikan. Di Killers garapan duo Timo Cahyanto dan Kimo Stambul atau yang dikenal dengan nama Mo Brothers ini, kita bakal ngelihat pertemuan dua orang pembunuh dari dua negara berbeda. Di Jepang ada Nomura Shuhei, eksekutif muda yang dengan pesonanya selalu berhasil memikat wanita untuk kemudian diculik lalu dibunuh. Bukan cuma membunuh, Nomura Shuhei ini juga merekam aksinya terus dia unggah ke internet. Video buatan Nomura pun ditemukan oleh Bayu, jurnalis asal Indonesia yang berambisi membongkar kebusukan para politikus yang selalu lepas dari jeratan hukum. Sampai suatu ketika, akibat sebuah kejadian tak terduga, Bayu terpaksa melakukan pembunuhan pertamanya. Dia pun teringat pada aksi Nomura dan memutuskan melakukan hal yang sama,
yaitu merekam kemudian mengupload pembunuhan yang dia lakuin. Dari situlah Nomura dan Bayu mulai rutin berkomunikasi, termasuk lewat kegiatan saling memamerkan video pembunuhan yang mereka jalankan. Killers bisa lo tonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Berikutnya adalah satu lagi karya seorang Mouly Surya setelah fiksi, yaitu ada Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Film ini udah beberapa kali gue bahas ya di video Sinelis lain, jadi nggak akan gue omongin panjang lebar kali ini. Intinya dalam cerita mengenai upaya balas dendam seorang perempuan yang dirampok sekaligus diperkosa oleh gerombolan bandit, Mouly Surya tuh dengan kreatif sekaligus berani memadukan genre revenge thriller sama western yang biasanya identik dengan maskulinitas laki-laki. Lalu dari situ dia melahirkan subgenre baru yang oleh kritikus internasional disebut sebagai satay western. Pokoknya langsung lo tonton buat yang belum. Film ini ada di Netflix, salah satu film Indonesia terbaik sepanjang masa. And next is another Joko Anwar film. List ini kayak terlalu banyak ya diisi karya-karyanya Joko, tapi mau gimana lagi? Di antara semua sineas Indonesia, dia emang salah satu yang paling sering bikin thriller dan yang hasilnya paling bagus juga. Dibanding film Joko Anwar lain, Modus Anomaly itu emang punya alur yang lebih sederhana. Gak ada pembangunan dunia rumit kayak Kala atau cerita penuh teori macam di Pengabdi Setan, tapi sebatas teror yang dialami seorang pria hilang ingatan di tengah hutan. Di situ dia dikejar-kejar sama sosok pembunuh tanpa tahu alasannya. Karena bahkan si pria ini tuh nggak tahu identitasnya sendiri. Walaupun simple, tapi film yang punya judul internasional Ritual ini masih diisi banyak kekhasan Joko, mulai dari pengadeganan yang kreatif sampai setumpuk twist di alurnya. Modus Anomaly bisa lo tonton di Netflix dan Video. Tapi yang perlu lo tahu nih, walaupun list ini didominasi sama film-filmnya Joko Anwar, terus Mouly Surya juga, masih ada beberapa thriller Indonesia keren lain yang bukan bikinan mereka berdua. Salah satunya adalah Night Bus garapan Emil Heraldi ini, yang berhasil menang FFI tapi sayangnya nggak ditonton sama banyak orang pas tayang di bioskop 6 tahun lalu. Total penontonnya itu cuma sekitar 20 ribuan. Padahal ini salah satu thriller lokal yang paling kreatif dalam eksekusinya. Ceritanya itu berlatar di satu bus malam dan menyoroti perjalanan selama 12 jam yang dijalani oleh para penumpang untuk menuju Sampar, sebuah tempat yang lagi panas akibat konflik antara militan yang menuntut kemerdekaan dengan pihak pemerintah. Penumpang busnya sendiri terdiri atas beragam orang yang punya tujuan berbeda-beda. Ada wartawan, ada wanita tua yang mau ziarah ke makam putranya bareng sang cucu, terus ada sepasang kekasih remaja yang mau nyari kerja, dan masih banyak lagi. Perjalanan yang aslinya udah berbahaya itu semakin menimbulkan ketakutan pas konflik di Sampar makin memanas, kemudian menyeret para penumpang tadi ke dalam pertikaian yang mengancam nyawa mereka. Walaupun masih punya banyak kekurangan ya, terutama di efek CGI yang masih kelihatan kasar, Night Bus ini sanggup menjalankan tugas utamanya sebagai thriller, yaitu memacu adrenalin penonton lewat ketegangan tanpa henti. Kalau Night Bus tadi kedengaran kayak thriller underrated karena penontonnya sedikit, film berikutnya jauh lebih underrated lagi, yaitu The Perfect House. Mungkin masih jarang penonton sekarang yang tahu film buatan Affandi Abdul Rahman ini. Alurnya itu mengetengahkan seorang guru bernama Julie yang di tengah liburannya mendadak diminta menggantikan rekannya buat ngajar sebagai tutor seorang anak. Karena tutor sebelumnya mendadak hilang. Julie pun harus tinggal selama beberapa waktu di sebuah rumah tua bergaya Belanda gitu milik seorang wanita bernama Madam Rita guna mengajar cucunya yang bernama Januar. Dari situlah Julie mulai menemukan berbagai keanehan serta misteri di rumah Madam Rita. Salah satunya terkait aturan ketat yang melarang Januar buat keluar rumah. Mungkin kalau dilihat sekarang The Perfect House ini kelihatan klise dan predictable, tapi mengingat film ini rilis tahun 2011, pada saat perfilman kita tuh masih dikuasai horor mesum, keberaniannya untuk tampil beda tuh patut diapresiasi dan kerasa menyegarkan. Berikutnya ada satu lagi karya Joko Anwar. Gue janji ini terakhir kali film Joko disebut, ya karena emang thriller bikinan dia udah disebut semua ya. Sama kayak Marlina, Pintu Terlarang juga udah sering gue omongin di sini list, so kali ini gak bakal dibahas panjang lebar. Intinya tuh melalui cerita tentang pembuat patung bernama Gambir yang menemukan Herosase, sebuah tempat aneh yang melayani kegilaan para pengunjungnya. Joko Anwar tuh nunjukin gimana cara mengolah misteri bercampur thriller dengan luar biasa oke. Twistnya tuh mungkin kelihatan klise ya, tapi tujuan utama twist tadi itu bukan sebatas buat mengejutkan penonton, tapi dia juga mampu menguatkan keseluruhan penceritaannya. Pintu Terlarang sekarang bisa lo tonton di Netflix. Kalau hampir semua orang udah pernah nonton atau minimal denger soal karya-karya Joko termasuk Pintu Terlarang, gue yakin thriller bikinan Jose Purnomo ini masih belum begitu banyak yang kenal.
yaitu Skandal. Sekilas Skandal emang gak kelihatan meyakinkan ya. Judul sama posternya kelihatan murahan dan seolah cuma ngejual seks. Apalagi yang main adalah Uli Auliani yang dikenal sebagai salah satu aktris seksi di akhir tahun 2000-an sampai awal 2010-an. Terus track record Jose Purnomo sebagai sutradara juga termasuk inkonsisten. Kadang dia bikin film yang oke, tapi kadang bikin film yang jelek banget. Tapi sebenarnya kalau lo mau ngasih kesempatan, Skandal adalah thriller yang solid. Alurnya itu berkisah tentang Misha dan Aaron, pasangan suami istri yang kehidupan rumah tangganya lagi mengalami kesulitan. Alasannya karena Aaron selalu sibuk dengan pekerjaannya dan itu ngebikin Misha kesepian di rumah. Alhasil Misha cuma bisa menyalurkan hasrat seksualnya sendirian di kamar mandi. Di sisi lain, Misha juga curiga kalau Aaron tuh berselingkuh sama sekretaris di kantornya. Makanya di tengah kegalauan tadi, pada saat Misha bertemu lagi dengan mantan pacarnya si Vincent, dia pun memutuskan untuk nekat berselingkuh. Sekali lagi ya, plotnya emang kedengeran kayak thriller perselingkuhan klise, tapi Jose Purnomo di sini berhasil menyusun thriller berbumbu sensualitas yang solid sekaligus intens. Kalau penasaran, Skandal bisa ditonton di Prime Video. Oke, dari 10 film tadi, apakah lo udah tonton semuanya? Ada berapa yang belum lo tonton mungkin? Dan apakah lo setuju dengan pilihan-pilihan gue? Kalau misalkan lo gak setuju dan punya rekomendasi thriller Indonesia keren lain, bisa lo tulisin di kolom komentar. Dan kalau lo ngerasa video-video Snellis tuh ngebantu lo ngedapetin rekomendasi tontonan, please subscribe. Lalu share juga video-video kami lainnya di medsos buat saling berbagi rekomendasi juga sama orang lain. Oke, dan kalau gitu, sampai ketemu di list-list berikutnya.